Saudara polisi menetapkan Direktur Utama Teradron Indonesia sebagai tersangka usai insiden kebakaran gedung yang menewaskan 22 karyawannya di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Dirut Teradron ditangkap pada Rabu malam setelah penyidik memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk menentukan Dirut Teradron Indonesia sebagai tersangka. Pihak kepolisian mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain dalam insiden kebakaran ini selain Direktur Utama Teradron. Meski begitu, pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Sudah ada cukup bukti, 2 permulaan bukti cukup dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MW. Ini buktinya apa Pak? Kayak perizinan, surat atau gimana? Ya, ada keterangan saksi, dokumen dan bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi. Polisi mengungkapkan fakta bahwa gedung Teradron hanya memiliki 1 pintu keluar yang terletak di lantai dasar. Selain itu diduga jalur evakuasi justru diisi barang-barang sehingga ada dugaan bahwa bangunan Teradron tidak memenuhi standar keselamatan. Betul sekali bahwa gedung tersebut ketika kami berkoordinasi dengan jajaran Damkar untuk mengevakuasi itu hanya ada 1 pintu di bawah. Termasuk yang kita lihat banyak karyawan yang mengevakuasi dari rantai rooftop lantai 7 menggunakan tangga sehingga memang tidak ada pintu darurat lainnya kecuali memang hanya 1 pintu di bawah serta tangga yang menuju ke sampai dengan lantai 6 dan rooftop itu pada lantai 3 menuju ke 4 itu memang saat evakuasi kemarin menurut keterangan para petugas damkar memang agak sempit karena terdapat beberapa barang yang diletakkan di sekitar tangga. Nah tentunya ini juga nanti akan direkonstruksi ulang oleh Puslap 4 dan pagi ini juga dari Polres Jakarta Pusat melaksanakan olah TKP ulang lagi karena kemarin cukup gelap dan hari ini akan dilaksanakan olah TKP ulang. Demikian. 22 orang tewas dalam kebakaran gedung Teradron yang diduga tidak memenuhi standar keamanan. Bagaimana proses penyidikan nantinya hingga polisi menentukan siapa yang paling bertanggung jawab. Kita akan membahasnya dengan Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabareskrim Polri tahun 2009 hingga 2011. Selamat petang Pak Ito. Selamat petang Pak My Sister. Ya Pak, penetapan status tersangka pada Dirut Teradron apakah menurut Anda sudah tepat? Tentunya kita masih terlalu dini ya kalau penetapkan itu. Kalau untuk sebagai pemilik daripada Teradron itu sudah tepat ya. Namun demikian kan yang bersangkutan saat ini adalah menyewa gedung itu ya. Sehingga nanti akan didalami kembali siapa yang bertanggung jawab ya dalam kasus ini. Apakah itu secara individu, korporasi ataupun keduanya. Sangat tergantung daripada struktur kepemilikan, pengelolaan dan pembuktian peran masing-masing dalam proses pidana, Mbak. Karena kan di sini kita bisa masukkan bahwa sekarang seperti pemilik gedung. Pemilik gedung itu pada saat disewa oleh seseorang, apakah dia mengetahui risiko daripada bidang usaha dari yang menyewa. Sehingga tentunya di sini kalau dikatakan bahwa yang bersangkutan itu juga bisa dikaitkan dengan pasal 359 ya, yaitu karena kelalaian. Nah, tentunya ini pun nanti akan bisa harus dikumpulkan fakta-fakta yang bisa menjerat yang bersangkutan. Tapi yang jelas si pengelola atau penyewa yaitu pemilik Teradron itu yang dengan inisial MW itu sudah pasti dia bisa kena pasal 187, 188 dan juga 359 ya. Nah, saya kira mungkin kita pun saat ini juga harus melihat daripada perjanjian. Karena memang gedung itu kan tidak dilengkapi dengan akses untuk evakuasi yang lengkap. Kemudian juga aparnya, alat pemadam api ringannya itu juga mungkin sangat terbatas ya. Selain itu juga kan memang kalau kita melihat itu sistem keselamatannya di situ tidak ada ya atau tidak memadai ya. Tadi disampaikan oleh penyidik jalur evakuasi diisi dengan barang-barang. Nah ini tentunya kelalaian yang paling utama yang dipertanggungjawabkan adalah kepada pengelola. Pengelola ini kan juga mempunyai pembantu-pembantunya ya, ini tentunya akan menjadi sasaran daripada
penyidikan nanti. Demikian, Pak. Jadi pemilik gedung juga harus diperiksa terkait dengan operasional kantor Teradrone. Karena kan sebenarnya kantor Teradrone sendiri bukan perusahaan yang ecek-ecek ya Pak. Teradrone ini merupakan salah satu perusahaan terbesar dalam drone begitu. Dan ini cabangnya di Indonesia. Iya, betul Mbak. Memang kan kita tahu bahwa Teradrone itu kan perusahaan yang memang cukup besar ya untuk jasa pemanfaatan drone untuk berbagai kegiatan ya. Untuk mengambil gambar pemetaan dan lain sebagainya dengan kemampuan pemetaan 2 dimensi, 3 dimensi ya. Nah, saat ini kan memang banyak spekulasi yang dikaitkan dengan masalah bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatera. Karena mereka juga mendapatkan kontrak ya untuk bisa mengambil gambar-gambar baik cakupan hutan maupun juga yang lain-lain. Tapi ini masih spekulatif. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana melakukan penyidikan terhadap penyebab kebakaran ya, kebakaran yang menyebabkan meninggalnya 22 orang ya. Tentunya ini sangat tragis ya. Dan tentunya penyidik juga akan berangkat dari kasus kebakaran juga dulu, kemudian mungkin apakah memang ada kaitan data-data yang disimpan itu kemudian datanya hilang ya. Karena memang kan kita sedang melakukan juga penyidikan untuk kasus penyebab daripada banjir bandang. Nah, ini nanti akan menjadi sesuatu yang harus dilakukan secara koordinatif antara Polda Metro Jaya dengan Barreskrim Polri. Demikian, Pak. Sebelum saya masuk ke poin yang barusan Pak Ito katakan, lantas untuk memenuhi proses penyidikan, siapa lagi yang harus kita periksa? Karena tadi saya juga mewawancara pihak kepolisian yang mengatakan bahwa penggunaan izin gedung tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti itu. Artinya ini bukan untuk kantor tadinya. Jadi siapa lagi yang harus kita periksa? Selain tadi dirutnya sudah jadi tersangka, pemilik gedung juga menurut Pak Ito juga harus diselidiki. Begitu siapa lagi Pak? Karena ini operasionalnya tidak sesuai dengan izin. Ya. Nah itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Sister ya, bahwa ini kan setiap usaha itu harus dilengkapi dengan surat izin usaha ya. Surat izin usaha itu kan harus juga dilakukan secara fisik. Apakah surat izin yang dilakukan itu udah sesuai dengan izin usaha yang dimintakan ya, dimintakan oleh pengelola ataupun oleh perusahaan tersebut. Nah kalau sampai ini terjadi nanti tentunya juga kita harus meneliti bahwa melakukan penyelidikan dan penyidikan permintaan saksi kepada orang yang memberikan surat izin usaha itu. Karena ibaratnya kan biasanya surat izin usaha ini kan juga menyangkut masalah biaya ya. Ya kalau izin usahanya itu mungkin untuk perusahaan besar biayanya pasti lebih besar. Ya menurut pengalaman kami biasanya memang ini ada semacam sesuatu perjanjian yang dibuat tangan ya yang mungkin harus dikembangkan oleh penyidik apakah memang dalam surat perizinan ini si pemberi izin itu sudah mengetahui untuk kepentingan apa dan apakah dalam surat izin itu kan biasanya ada persyaratan termasuk persyaratan untuk masalah keamanan daripada perusahaan itu. Ya itu nanti harus didalami demikian Pak. Lantas pidananya seberat apa Pak? Di situ ada unsur kelalaian yang tadi kita sebutkan, kemudian penggunaan izin tidak sesuai dengan operasional. Ya, pidana yang sementara ini bisa dijeratkan untuk pemilik atau pengelola itu adalah pasal 187 ya KUHP, yaitu sengaja menyebabkan kebakaran. Ini hukumannya cukup berat ya, dari 12 tahun sehingga seumur hidup ya jika terjadi fatal. Kemudian juga dari pasal 188 ya, kelalaian menyebabkan kebakaran ini juga hukumannya cukup berat ya, yaitu sekitar 5 tahun sampai 9 bulan ataupun denda ya. Kemudian pasal 359 ya, itu adalah untuk kelalaian menyebabkan kematian orang lain, ancaman pidananya sekitar 5 tahun penjara ya. Jadi yang paling berat memang pasal 187 KUHP ya, karena di sana hukuman penjaranya ancamannya 12 tahun atau seumur hidup ya, jika mengakibatkan korban jiwa. Namun semuanya kan tergantung daripada proses pengadilan nanti ya, dalam criminal justice system nanti bagaimana pihak kejaksaan penuntut umum menyampaikan rencana atau tuntutannya, kemudian bagaimana hakim memutuskan untuk sanksi yang diberikan kepada para tersangka yang nanti akan menjadi para terdakwa ya. Oke, Pak Ito, ini tolong dijawab singkat saja. Dari kebakaran yang terjadi di Teradrone ini dikaitkan dengan masalah di Sumatera. Karena memang klien dari Teradrone sendiri melakukan banyak dari pertambangan dan juga perkebunan. Ya. Apakah perlu ditelusuri sampai sana? Singkat saja, Pak. Iya, Mbak. Tentunya secara analitis ya,
isu ini kan spekulatif sifatnya, tetapi bisa menjadi pintu masuk ya untuk mendorong audit forensik digital atas data pemetaan hutan lahan yang pernah dikerjakan ya oleh perusahaan tersebut ya, karena menguatkan kewajiban korporasi juga untuk memiliki sistem backupnya. Mereka punya nggak sistem backupnya? Kalau tidak, tentunya kita juga melakukan salah satu pendalaman yang bisa juga pintu masuk untuk dikaitkan dengan upaya bagaimana menghilangkan bukti-bukti yang saat ini sedang dilakukan penyidikan untuk kasus penyebab bencana alam. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ito telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saudara Wali Kota Bandung merespons kasus yang menjerat wakilnya sebagai momentum untuk evaluasi dan bersih-bersih di